Kisah tabi'in, dan saya angkat satu saja di sini, kisah Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini teman-teman sekalian dulunya perampok. Fudail ini saking kuatnya secara fisik, ya, dia bisa merampok sendirian teman-teman, sendirian. Orang-orang Arab, kafilah Arab kalau lewat di tempatnya Fudail ini di daerah Irak ya, kalau lewat mereka bilang jangan lewat malam hari. Di sini ada Fudail. Fudail ini bisa, Fudail ini gini ciri khasnya teman-teman. Kalau ada kafilah lewat, dibunuh dulu, baru ampas. Jadi biar antum kasih, ini ya harta saya Fudail, jangan bunuh saya, nggak bisa, tebas dulu. Nggak ada ceritanya, bunuh dulu baru ambil harta. Jadi Fudail selalu membunuh ini. Teman-teman kalau belum tahu tentang kedudukan Fudail teman-teman, sekarang kalau antum baca buku apa saja dalam tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, masalah keimanan, masalah taubat, pasti ada namanya Fudail ibn Iyad berkata rahimahullah. Fudail ibn Iyad ini ulama besar sekarang, dikenal. Ini dulu dia awalnya perampok, penjahat besar, bunuh orang, setiap orang lewat dibunuh sama dia. Satu waktu teman-teman sekalian, dia mau masuk ke dalam, dia masuk dalam satu kota, di salah satu kota dekat tempat dia mencuri, dia mau merampok nih, naik tembok rumah. Dia temukan di dalam rumah itu tuan rumahnya lagi sholat malam dan membaca firman Allah dalam sholatnya itu surah Al-Hadid, surah nomor 57 ayat 16. Bunyinya begini: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Artinya, belum tibakah saatnya bagi orang-orang beriman itu untuk tunduk hatinya mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Ada Al-Quran, ada hadis Nabi, tinggal belajar, mati masuk surga. Itu maksudnya. Lalu janganlah mereka mengira, jangan mereka menjadikan diri mereka seperti orang-orang yang diturunkan Alkitab sebelum mereka dari Yahudi dan Nasrani. Kemudian mereka berlalu dengan masa yang panjang, tapi mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Akhirnya hati mereka menjadi keras dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Yang terjadi teman-teman waktu mendengar ayat ini, rupanya Fudail bin Iyad tersentuh. Belum tiba saatnya orang beriman untuk tunduk, untuk kembali ke jalan Allah. Dia tersentuh. Entah kenapa, dia bilang saya menangis. Fudail bin Iyad menangis. Turun dari tembok itu. Enggak tahu mau kemana. Tengah malam nih. Jalan sana sini mau kemana? Gelap. Gak ada penerangan lampu tengah malam. Dia lihat ada masjid. Kayak kita masjid gini. Masih gelap. Masuk ke masjid. Dia nggak tahu. Sholat nggak tahu. Penjahat ini dulu. Nggak ngerti apa-apa. Masuk masjid, duduk depan mihrab. Nangis saja. Waktu menjelang subuh, marbot masjid datang. Masuk masjid, pengen nyalain. Zaman dulu orang pakai minyak sama sumbu ya, dinyala-nyalain supaya terang gitu, kayak kita sekarang lampu gitu. Dia nyala-nyalain, si marbot ini dekat dengan mihrab, kok ada orang. Begitu dekat, Fudail bin Iyad, lari dia. Fudail bin Iyad, lari. Dia lari keluar, tidak berani masuk. Orang tahu, Fudail bin Iyad ini pembunuh. Di masjid, ngapain di masjid ini? Gitu kan. Ada orang-orang yang mau dalam sholat subuh datang semua. Kenapa? Ada Fudail di masjid, tertunda sholat subuh. Nggak ada yang berani masuk. Tertunda, dalam kisah dikatakan tertunda sholat subuh. Orang mau masuk, Fudail di dalam 10 orang, 20 orang pun bisa dilawan sama dia. Orangnya kuat, mahir membunuh orang gitu kan. Akhirnya sampai mereka diskusi-diskusi, ini gimana jalan keluar. Nggak mungkin nggak sholat subuh nih. Jadi, sudah lewat waktunya. Maka mereka bermusyawarah. Satu orang bilang, saya coba masuk, lihat deh. Waktu dia masuk, didengar baik-baik, suara tangisan. Didekatin, hai Fudail, ngapain kau di masjid kami? Gitu kan? Karena tidak pernah masuk masjid kan orang ini. Maka kata dia, saya taubat kepada Allah. Waktu itu dia ini marbot takbir, Allahu Akbar, Fudail taubat. Orang-orang pada masuk semua, salaman sama dia, pelukan, taubat nasuha. Waktu taubat teman-teman sekalian, mulai hari itu dia baca buku-buku, dia mulai hafal Quran. Umurnya kalau nggak salah waktu itu sudah sekitar hampir 40 tahun lebih. Baru taubat nih. Mulai hafal Quran, mulai baca buku, mulai sampai menjadi ulamanya muslimin. Fudail menjadi ulama muslimin dan terkenal kisahnya. Kalau teman-teman ketik di Google kisah Fudail bin Iyad, keluar kisah-kisah ini. Tentu banyak versinya ya. Ini salah satu versi yang saya sampaikan. Kalau bagaimana setelah taubat dia menjadi ulama muslimin. Dan ini yang dibutuhkan teman-teman sekalian.
Setelah kita berbuat salah dulu, taubat nasuha, menjadi orang baik, kemudian kita isi dengan amal-amal saleh, meninggal insya Allah kita akan masuk ke dalam surga. Allahu a'lam. Jadi ini teman